Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang kelima, ayat 10 hingga 12, demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah, saudara, pada bagian ini Tuhan Yesus memberikan satu tantangan kepada murid-muridnya untuk bersukacita bahkan bergembira sekalipun mereka harus menderita karena iman mereka. Saudara, firman Tuhan menyatakan bahwa mengikuti Yesus bukan hanya soal menerima berkat, tapi juga ada harga yang harus dibayar, ada resiko yang harus ditanggung. Nah, saudara, Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Artinya orang tersebut harus siap berkorban karena imannya. Nah, sesungguhnya ketika kita memihak kepada sesuatu hal, maka pasti ada resiko yang harus dipikul akibat keberpihakan kita itu. Entahkah itu hal yang benar ataupun hal yang salah. Ketika kita berpihak kepada hal yang salah dan melakukan suatu hal yang salah dalam tindakan kita, maka tentu ada konsekuensi yang harus ditanggung. Misalnya ketika seseorang mencuri, dia telah berpihak kepada hal yang salah, maka tentu ada resiko yang harus ditanggung. Entahkah saat itu juga atau nanti, tapi satu saat dia pasti harus memikul akibatnya, resikonya, ya, sehingga dia harus menanggung akibat dari keberpihakannya atau tindakannya itu. Demikian juga ketika seseorang berpihak kepada hal yang benar, maka tentunya ada resiko yang harus ditanggung. Misalnya, dalam kehidupan praktis ketika seorang anak Tuhan sebagai seorang pelajar, ketika dia berusaha hidup jujur dan menolak untuk bekerja sama dengan teman-teman yang lain untuk menyontek misalnya, maka mungkin sekali dia akan ditolak atau dimusuhi oleh teman-teman yang lain. Itu adalah harga yang harus dibayar. Seorang anak Tuhan yang bekerja sebagai seorang pengusaha yang menolak cara-cara yang tidak benar dalam berbisnis, mungkin dia akan kehilangan peluang bisnis. Ini juga adalah harga yang harus dibayar. Jadi dengan kata lain, apapun pilihannya, tetap ada risiko yang harus dibayar, ya. Nah, saudara, karena itu saudara, kita harus sadar bahwa dalam pilihan kita memihak kepada kebenaran juga ada resiko yang harus ditanggung. Tetapi Yesus berkata, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dianiaya, jika karena kebenaran kamu dianiaya. Nah, saudara, orang yang menderita karena kebenaran, orang yang berkorban karena imannya adalah orang yang berbahagia. Kenapa disebut demikian? Yesus berkata, karena upahmu besar di surga. Artinya saudara, pengorbanan yang dilakukan, penderitaan yang harus ditanggung karena iman adalah sesuatu yang tidak sia-sia. Sesuatu yang dipandang berharga di mata Tuhan. Sesuatu yang membawa upah yang besar di surga. Nah, saudara, tentu saja kita menderita ataupun berkorban bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk dilihat orang. Tetapi kalau Tuhan mengizinkan hal itu terjadi dan harus kita pikul, maka kita siap dan rela untuk menanggungnya. Inilah prinsip kehidupan di dalam mengikuti Yesus. Yesus sendiri sudah memberi teladan bagaimana dia rela menderita untuk melakukan kehendak Bapa. Dia memberikan hidupnya, memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita. Ini adalah teladan bagaimana Yesus demi untuk kebenaran, demi untuk melakukan kehendak Bapa, dia rela berkorban dan memberikan hidupnya. Sebagai murid Yesus, kita juga dipanggil untuk mengikuti teladan Tuhan kita. Jikalau dikehendaki Tuhan, kita pun juga rela berkorban, kita pun juga rela menderita karena iman, karena kebenaran. Nah, saudara, orang yang rela berkorban atau menderita karena imannya adalah orang yang berbahagia. Kenapa? Karena setiap pengorbanan dan penderitaan yang harus dipikulnya tidak akan sia-sia. Karena setiap pengorbanannya dipandang berharga di mata Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.